jalur cerita semua genre. Cerita ini dimulai di SMA Xinye, Provinsi Suzhou. Ini adalah tempat aula olahraga di SMA Xinye. Semua orang pun memakai baju bela diri, karena di sini semua orang pun akan mengikuti ujian fisik. Dan ini adalah MC di alur cerita kali ini. Dia adalah pria berambut hitam yang bernama Lin Xiao. Dia pun bingung ilusi menghadapi kematian seperti ini, perputaran lentera zona. Tempat ini pun terasa sangat familiar ya. Dia pun menengok ke kanan dan ke kiri. Di mana ini? Apakah ini di Suzhou, SMA Xinye, dan sedang ujian fisik? Oh iya benar, aku terlahir kembali. Hei, ini adalah ujian fisik ketika aku berumur 17 tahun. Rumit, benarkah aku terlahir kembali? Terlahir kembali sampai di umur 17 tahun. Aku pun berpikir, bukannya aku Lin Xiao adalah immortal yang paling kuat sejagat raya dan menjadi pahlawan di surga. Wadaw, surga cuy. Bahkan 3 Sovrigan dan 5 kaisar tidak pantas dipandang. Tapi aku tidak menyangka akan terjatuh ke tangan penjahat yang sangat keji. Bahkan wanita yang kucinta pun meninggoy. Sekarang aku terlahir kembali. Siapa yang mengira aku Lin Xiao akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini? Karena aku telah diberi kesempatan oleh surga untuk dilahirkan kembali. Nine Heavenly Immortal Emperor dan orang-orang itu, aku akan membalasnya. Tidak akan butuh waktu yang lama, aku akan segera menyelesaikan dendam di antara kita. Aku pun mencoba untuk mengeluarkan teknik atau mengetes tubuhku. Traian body, latihan teknik dewa telah merevolusi, membangkitkan aliran darah dan membangun tubuh fisikku. Guru ini pun berkata, sekarang giliran Shu King. Dia adalah Shu King, perempuan yang cantik, berambut hitam, mata yang indah. Aku pun melihat itu dia. Dia pun memukul sebuah samsak dan melihat, oh kekuatan pukulannya 166 kg. Well done gadis muda, kamu telah mencapai skor yang tertulis dan kamu pun lulus. Wow, luar biasa ya, seperti yang diharapkan oleh Dewi kita, murid tingkat pertama dari angkatan 20 yang bisa memukul setara dengan 166 kg. Dia pasti telah menyiapkan serangan tinggi, dengan pasti kan? Tentu saja. Entah jenis seni bela diri apa atau apalah namanya, Dewi kami selalu membuat semua orang takjub. Sementara itu pun Lin pun berlari. Minggirlah, biarkan aku lewat. Tapi tanpa sadar tangannya pun menyentuh. Apaan itu ya, katanya. Perempuan ini pun marah. Dan itu pun dilihat oleh Shu King. Perempuan yang tersentuh ini, dia pun bernama Shu Qian. Lin pun berkata, ini aku tidak sengaja, tolong percaya. Kamu percayakan kepadaku. Tetapi Qian pun tak percaya. Dia pun mengeluarkan sebuah cambuk. Mati kau, dasar orang mesum. Hei, tolong maafkan aku tak sengaja, kata Lin. Qian pun berkata, permintaan maaf, kamu manusia tidak tahu malu, beraninya mengambil kesempatan dariku dan ingin menyelesaikan dengan permintaan maaf. Bagaimana kalau aku mencambukmu dan membiarkanmu minta maaf? Di sini pun Shu King pun datang. Dia pun membela, Qian, jangan keterlaluan. Kamu tidak bisa menyakitinya. Murid ini juga di sini untuk mengambil ujian fisik. Ini akan jadi masalah jika dia gagal ujian. Guru ini pun berkata, berikutnya Lin Xiao, silakan. Murid yang terhormat, ini giliranmu untuk melakukan tes. Oh tidak, aku benar-benar lupa kali ini. Dia masih belum tahu aku ya, kata Lin. Bajingan bau, tunggu saja kau. Ya, aku Lin Xiao, senang berkenalan denganmu. Lin Xiao, siapa itu Lin Xiao? Kata guru ini. Dia pun mencari-cari. Jika dia tidak datang, maka aku akan menendangnya dan menandainya bahwa dia gagal di tes kali ini. Baiklah, aku datang Pak Guru. Semua orang pun melihat Lin. Berapa ya skor yang akan dia dapat? Berapa banyak kekuatan yang harus aku pakai ya? Jika aku keterlaluan,
banyak menggunakan kekuatan. Ini mungkin akan menyebabkan sebuah masalah yang tidak aku inginkan. Di sini pun Qian dan Xiuqing pun melihatnya. Qian pun berkata, "Halah, dengan tubuh yang lemah begitu, aku pasti yakin dia tidak akan bisa melakukan pukulan setara dengan 80 kg. Ho ho." Lin pun akhirnya membuat sebuah tinjuan dan memukul alat itu. Semua orang pun kaget. Si anjing, pukulannya setara 700 kg. Buset dah. Semua orang pun kaget. Hele, aku tebak aku terlalu banyak menggunakan kekuatan. Setelah selesai tes ujian fisik, Lin pun mengecek HP-nya. Ada sebuah pesan masuk. Lin pun berpikir, kakak terima kasih ya, kakak masih di rumah. Di kehidupanku yang lalu, kakak tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari rumah ketika hari ini ujianku, dan setelah itu berita pun datang bahwa dia bunuh diri dan dia pun meninggoy. Di kehidupanku kali ini, aku harus menemukan apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan membuat kakakku meninggoy lagi. Qian pun berteriak, "Hei!" Sementara itu, Lin pun meninggalkan Qian dan Xiuqing. Di sini pun Qian masih sangat kesal. Bajingan itu memakai kesempatan ini untuk kabur, si anjing. Sementara itu, Xiuqing pun fokus melihat alat yang dihancurkan bekas pukulan dari Lin tadi. Xiu pun berpikir dia menghancurkan alat tes dengan satu pukulan. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Kapan ya SMA sini menghasilkan seorang master? Lin pun berlari pulang ke rumah. Lin pun berteriak, "Kakak, kamu kembali, Well. Kali ini sangat cepat ya." Dia adalah kakaknya dari Lin Xiao, namanya adalah Lin Xuan. Kakaknya pun berkata, "Bagaimana kamu bisa datang dengan keadaan yang berkeringat begitu? Cepat cuci tanganmu, hidangan kesukaanmu sudah siap." Lin Xiao pun datang dan memeluk kakaknya, Lin Xuan. "Kakak, aku sangat merindukanmu," katanya. Kakaknya pun bertanya-tanya, "Lin Xiao, apa yang terjadi padamu hari ini?" "Kakak, kamu tidak terjadi apa-apa kan?" "Hah? Kamu benar-benar bertingkah aneh ya? Apa terjadi sesuatu denganmu hari ini? Atau apakah kamu gagal ujian kali ini?" "Ada, sudah kutebak ya. Lupakan, ayo makan dulu. Ini adalah takdir dari dua bersaudara. Menjadi orang biasa tidaklah buruk," kata kakaknya Lin Xuan. Lin pun menjawab perkataan dari kakaknya, "Aku terburu-buru pulang karena aku ingin saja, dan untuk ujian aku tidak gagal kok. Faktanya aku melakukan dengan baik sehingga aku pasti bisa menerima surat penerimaan dari segera." "Hah, benarkah?" "Hidangan pun telah disiapkan. Lin Xiao, kedepannya keluarga Lin akan bergantung kepadamu ya nanti." "Kakak, kamu hanyalah satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini. Tidak peduli seberapa kerasnya kehidupan, kita akan maju bersama." Ekspresi Lin Xuan pun sangat buruk. "Ya, kita akan selalu bersama ya. Aku bahkan tidak bisa mempertahankan sekolah seni bela diri yang ayah tinggalkan pada kita. Pecundang sepertiku tidak bisa membuatmu terpuruk." Lin Xiao pun sangat marah. "Kakak, kamu jangan khawatir. Aku akan mengambil apa yang seharusnya kita miliki. Percaya padaku, dalam setengah tahun, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan cederamu. Dan kamu akan bisa mendapatkan kembali kehidupan normalmu pada saat itu juga." Tiba-tiba terdengar suara dari luar, berteriak, "Lin Xuan, dasar sampah, cepat ke sini." Dua orang ini, mereka pun memasuki rumahnya dari Lin Xiao. Sementara perempuan yang berambut kuning ini yang bernama Li Jiao. Sementara di sebelahnya, laki-laki yang gak jelas ini, dia bernama Yu Dangxiang. Lin Xiao pun gregetan melihat mereka berdua, dan dia pun berpikir, "Li Jiao, dia adalah pacar kakakku. Mungkinkah mereka membuat kakak menderita di kehidupan sebelumnya dan memaksanya untuk bunuh diri?" Kakaknya pun menggunakan kursi roda. Dia pun berkata kepada pacarnya, "Jiao, mengapa pria botak ini cinta sejatimu? Semua tahun-tahun sebelumnya yang kita habiskan bersama dan perasaan yang kita alami bersama. Apakah kamu ingin benar-benar putus denganku demi dia?" Pacarnya pun berkata, "Ya, aku ingin putus denganmu. Dia kuat dan kaya, tidak sepertimu yang tidak bisa berjalan dengan dua kaki. Kamu harus bersyukur atas kebaikannya. Jika bukan karenaku,
Kamu tidak akan punya uang di kehidupanmu. Aku telah menyukaimu untuk beberapa tahun belakangan ini. Dan kamu bahkan tidak pernah mengundangku untuk makan-makan yang layak. Lihat tas ini senilai 30 ribuan. Kamu bahkan tidak bisa membelinya kan? Bahkan jika kamu telah bekerja selama setahun. Pria yang gazebo ini pun mendekatinya. Kamu cacat. Bagaimana rasanya ditampar dengan banyak uang di muka? Lin Xiao pun kesal melihat dua orang ini memperlakukan kakaknya dengan sangat buruk. Diam. Lin Xiong pun berkata, diam. Beraninya kamu menyinggungku seperti ini. Li Jiao, mari kita putus. Pergi dari sini. Dan jangan pernah menampakkan lagi wajahmu di depanku. Sementara laki-laki gazebo ini pun menendang kakaknya dari kursi roda. Dasar bajingan impoten. Beraninya kamu mengusir Jiaoku. Biarkan aku ajari di mana seharusnya kamu berada. Berani sekali kau teriak di depan Big Daddy. Lin Xiao pun melihat kakaknya yang diinjak-injak oleh pria gazebo ini. Dia pun tidak tinggal diam. Dia pun menyepak laki-laki ini. Sehingga laki-laki gazebo ini pun terjatuh. Ah, kakiku, dasar kau kecoa bajingan. Beraninya kau menendangku. Tunggu saja kau. Akan kubawa pasukanmu ke rumah ini. Hei kamu, kata perempuan ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Setelah itu pun Lin pun menggenggam kedua tangannya. Apa kamu akan memukul wajahku? Kata perempuan ini. Tentu saja. Lin Xiao pun akan memukul wajahnya dengan satu pukulan. Kamu bukan cowok. Kamu bahkan bukan manusia. Dasar laki-laki yang tidak tahu malu. Berani sekali kamu memukul wanita yang tidak bersalah. Lin pun menjawab, aku tidak pernah memukul wanita, tapi aku tidak akan pernah ragu untuk memukul wanita murahan sepertimu. Pertama, kamu menyakiti perasaan kakakku dan menyelingkuhinya. Sekarang kamu berani-berani sekali datang bersama om-om milikmu. Kamu berani sekali ya memanggil dirimu sebagai wanita yang tidak bersalah. Tidak sampai di situ saja, muka pria gazebo ini pun ditijak oleh Lin Xiao. Dan kamu, bukankah kamu bilang tadi dirimu itu Big Daddy, teddy bear kali ah? Untuk apa sekolah seni bela diri mendidik muridnya? Sosokan hebat dan kuat tidak akan mengubah fakta kalau kamu itu seekor babi yang menyedihkan. Sekarang kalian berdua pergi dari sini anjing. Dasar kau berdua kuyang. Setelah mereka berdua berhasil diusir dari kediaman Lin Xiao, Jiao pun berkata kepada pria gazebo ini, Dakyang, apakah kamu benar-benar berencana membunuh mereka berdua? Bukan aku yang membunuhnya, bodoh. Dan kenapa kamu masih menanyakan ini? Jangan bilang kalau kamu masih cinta sama mantan kekasihmu yang cacat itu. Sementara di kediaman Lin Xiao, kakak, aku akan pergi dan melihat siapa yang ada di depan pintu. Tunggu di sini ya. Baiklah. Lin Xiao pun berpikir, Yu Dakyang memiliki latar belakang kelam. Dia adalah orang yang sangat keji. Dan Lin Xiao pun di sini dengan ekspresi yang sangat marah. Bodoh, kamu telah membawa kematian pada dirimu sendiri. Dewa ini akan mengirimmu ke neraka, di mana kamu tidak akan pernah menginjakan bumi yang terpijak ini. Ketika Lin Xiao keluar dengan ekspresi yang sangat marah, dia pun kaget melihat dua bersaudara ini pun datang. Dia adalah Xu Qing dan Qian. Xu Qing pun berkata, Lin Xiao, apa yang terjadi? Kenapa kamu sangat marah? Lin Xiao pun menjawab dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kira pengemis yang sebelumnya akan datang kembali ke sini dan meminta uang lagi. Aku datang ke sini untuk meminta maaf karena saudariku telah mencabukmu saat proses ujian berlangsung. Slow santai. Di sini pun tanpa sadar Lin Xiao pun menyentuh pipi dari Xu Qing. Ia spontan saja. Qian pun marah dan mengeluarkan cambuknya lagi. Qian pun berkata kepada Lin Xiao, sekarang kamu telah kelewatan batas. Dasar bajingan mesum. Saudariku dengan baik hati meminta maaf kepadamu tentang sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan kamu berani sekali menggodanya. Aku minta maaf atas kelakuan burukku. Lin Xiao pun minta maaf kepada Qian. Aku minta maaf atas kelakuan burukku. Xu Qing pun mengingatkanku kepada teman lamaku, jadi aku pun sangat rindu kepadanya. Di sini pun Xu Qing pun berkata untuk melerai pertengkaran dari Qian dan Lin Xiao. Well, nggak apa-apa kok, kami juga harus pergi sekarang. Di sini pun Lin Xiao pun berkata, Xu Qian, jauhkan benda itu sekarang. Kakak, kenapa kamu malah berpihak kepadanya? Dan akhirnya mereka bersaudara pun pergi meninggalkan Lin Xiao.
Tiba-tiba sekelompok orang pun datang. Hei anjing, namamu adalah Lin Xiao kan? Dia adalah Pinky Boy karena berambut pink. Seseorang membayar kami untuk 1 nyawa yang kami bunuh. Lin Xiao pun berkata kepada Pinky Boy ini, aku tidak pernah berpikir untuk mempertaruhkan hidupmu dan sesama rekanmu hanya untuk beberapa juta yuan yang tidak berharga itu. Pinky Boy ini berkata, oi, dasar bocah SMA, beraninya ngebacot di depan kita. Pinky Boy pun menyerang dari Lin Xiao. Rasakan ini, dengan pisaunya dia pun menyerang. Ya, karena pisaunya itu sangat tajam, pohon itu pun patah. Lin Xiao pun berkata kepada Pinky Boy, hei Pinky Boy, apakah dangermu itu adalah senjata Ki? Pinky Boy ini pun tersenyum Pepsodent. Jadi kamu tahu ya, senjata ini, kamu telah memberikanku satu alasan tambahan untuk membunuhmu. Jangan bersenang hati dulu kau Pinky Boy, dasar semut hina. Biar aku lihat, apakah kamu masih bisa menghadapiku? Lin Xiao pun mengeluarkan sebuah tinjuan Goku yang bernama cahaya matahari. Ede, sejak kapan Goku ada tinjuan matahari ya? Ya, spontan saja. Antara pisau itu dan tinjuan itu pun saling berbenturan. Dan siapa yang kalah ya? Ya, tentu saja si Pinky Boy ini. Pasukan Pinky Boy ini pun melihati karena bosnya pun diserang. Kamu sebenarnya bisa memakai Ki, perlindungan tubuh ya. Kamu berada di tingkat 8 segmen Ki. Hoi, sekarang kalian sudah tahu kan betapa kuatnya aku. Membungkuklah dan memintalah pengampunan. Tetapi jika kalian masih bersikeras untuk membunuhku, aku tidak akan segan mengirimkanmu menuju neraka. Spontan saja, anak buahnya pun takut dan menangis ke ketua. Jika kita melawan Rana 8 segmen dan praktisi tubuh, kita semua akan meninggal di sini. Aku belum menikah dan aku pun belum punya anak. Aku tak mau hidupku pun meninggal di sini sia-sia saja. Di sini pun Pinky Boy pun baru sadar, babi botak kurang ajar itu beraninya ya menyuruh kita bertarung melawan Master. Panggil dia, bawa sini. Setelah Pinky Boy ini pun mengalah, dia pun memberikan senjatanya. Tuan muda, tolong terima belati ini sebagai permintaan maaf dan tolong ampuni nyawa kami ya. Baiklah, kalian boleh nyah dari sini. Jika aku melihat kalian dalam radius beberapa mil dari perumahan ini, akan kuperpendek nyawa kau. Lin Xiao pun berpikir setidaknya aku pun membawa senjata secara gratis. Malam hari Lin Xiao pun berada di kamar. Dia pun berpikir, hasil penerimaan seharusnya akan diumumkan besok kan. Sebelum itu, aku ingin mencoba menempa senjata ini. Senjata tingkat 2 ini adalah bahan percobaan yang bagus untuk langkah awal. Dia pun menempa senjata belati yang telah dia dapatkan dari kelompok Pinky Boy. Sementara itu, keesokan malamnya di Villa Yudang siang, mereka pun sedang mandi. Dan si botak ini pun berkata, jiau-jiau aku datang. Kau Big Daddy, kamu sangat genit ya, cepat bergabung atau kamu akan kehilangan kesempatanmu loh. Ayo, tunggu aku. Tiba-tiba anak buahnya pun memberitahu kalau pertemuan 3 preman pun sudah datang dan menunggu di ruang tamu. Si pria yellow ini bernama Shi Jinseng, junior universitas dari Shinomoto. Shinomoto atau Ajinomoto nih, kabarnya sih kekuatannya atau micin plus. Pria gazebo pun menemuinya, haha, lagi pula kamu adalah seorang ahli dalam dunia seni bela diri. Ini hanyalah bajingan yang bukan apa-apanya dibandingkan dengan Master. Sementara itu pun, Pinky Boy ini pun berkata, bocah itu terlihat seperti anak SMA. Tetapi dia bisa melakukan Ki perlindungan tubuh. Bahkan belati tingkat 2 milikku pun gagal menembus perlindungan Ki tubuhnya. Pria yellow ini pun dengan percaya diri mengatakan, hey boy, jika kamu tidak punya pengetahuan tentang dunia bela diri, maka pergi saja dirimu dan belajarlah lagi. Jika dia ingin melakukan Ki pelindungan tubuh, dia harus berada di tingkat 8 segmen tubuh. Itu setidaknya memerlukan 60 tahun untuk menuju tingkat 8. Dia pun tak percaya apa yang dikatakan oleh Pinky Boy ini. Percayalah, aku melihatnya dengan mataku, dan itu pun benar. Iblis itu juga mengambil belatiku, namun sia-sia saja. Dia pun menerima sebuah tinjuan dari Yellow Boy. Yellow Boy ini pun berkata kepada pria gazebo ini, 1 kepala 2 juta ya. Tentu saja kekuatanmu setara dengan uang yang aku keluarkan. Dan kamu juga sangat paham kan dengan apa yang aku pikirkan.
Aku juga akan menambahkan 4 juta untuk kamu yang mengatasi anjing-anjingnya. Setelah mereka melakukan deal, kontrak pun terjalin, dan Boy Yellow ini pun berencana untuk menyerang kediaman Lin Xiao. Tapi alhasil sebelum dia ke sana, tiba-tiba Lin Xiao pun muncul di kediaman Villa Gazebo ini. Sontak saja, mereka berdua pun kaget, terkejut melihat Lin Xiao. Lin Xiao pun berkata, "Kamu ingin membunuhku? Datang padaku jika kamu berani." Pasukan pria gazebo ini pun bukan main-main. Kepala pelontos, kacamata anti badai, dan tembakan anti jomblo. "Lindungi bos," katanya. "Kamu tidak perlu khawatir." "Gimana aku bisa di sini? Penjagamu terlalu berisik soalnya. Biar aku lihat apakah mereka bisa menahan serangan dari biji kacangku." Kepalaku pun terkena biji. Kepalaku pun pelontos, jika benjol itu pun akan menonjol. Lin Xiao pun mendekat ke arah Jiao dan pria gazebo ini. Jiao pun berteriak karena didorong oleh pria gazebo ini. "Lin Xiao, dengarkan penjelasanku. Aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan." Apa-apa yang kau bilang? Kenapa kau mendorongku?" Lin Xiao pun tidak terima bacotanmu. Lin Xiao pun tidak menghiraukan bacotannya. "Aku tidak peduli yang kalian bicarakan. Sekarang kalian tidak bisa lari dari karma yang telah kalian perbuat." Ketika Lin Xiao ingin memukul dua bajingo ini, tiba-tiba Yellow Boy ini pun datang dengan kekuatan ki-nya. Saat ini pun pertarungan Lin Xiao dan Yellow Boy ini pun berlangsung. Di sini pun tinjuan dari Lin Xiao pun ditahan oleh Yellow Boy ini. "Bocah, serangan diam-diam yang murahan. Begitu tidak mempan kepadaku. Waktu bermain selesai, nak. Sekarang aku akan serius." Tetapi itu pun bukan tinjuan biasa, karena dia pun melakukan terjangan dari kakinya. Seni bela diri apa yang kamu pelajari? Kamu bahkan bisa menahan seranganku." Yellow Boy ini pun berpikir pukulan setara dengan 700 jin, dan dia menahan seperti itu bukan masalah. Di sini pun Yellow Boy pun tidak terima, karena dia dihina oleh Lin Xiao, dan kekuatannya pun diremehkan. "Sepertinya tebakanku benar, dia mulai kehilangan ketenangannya ya," kata Lin Xiao di dalam hati. Yellow Boy ini pun meninju dengan Lin Xiao dengan teknik tinjuan gurita. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya aku harus serius ya menghadapimu." Di sini pun Lin Xiao pun dengan serius, dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya, bahkan setengah deng untuk dia. Yellow Boy ini pun merasakan aura ini, ki-nya. Sepertinya aku merasakan ki yang tak terbatas yang berada di tubuhnya. Waktu main-mainnya sudah cukup, dan aku pun akan serius. Dan ini serangan akhirnya. Lin Xiao pun menyerang ke arah Yellow Boy dengan seluruh kekuatannya, bahkan setengah deng. Tentu saja dengan serangan dari Lin Xiao, Yellow Boy ini pun OTW TPU Kebun Jeruk. Ini bertempat di kantor polisi cabang Xinye Modu. Polisi ini pun bernama Huayan. Dia pun sangat berterima kasih kepada Ling karena telah menyerahkan dan membantu mereka untuk menangkap komplotan gazebo itu. Satu masalah sudah beres. Keesokan paginya, hari ini aku di rumah. Kakaknya pun bertanya, "Lin Xiao, dari mana kamu mendapatkan ini kembali?" "Aku pergi ke pasar barang bekas pagi ini, dan ternyata bertemu dengan pria tua yang menjual sarung tinju di tokonya. Aku ketika melihatnya sih, jadi aku langsung membelinya." Pak tua itu tidak tahu harga sarung tinju asli ini, jadi dia menjualnya dengan 10 yuan. Hari ini pun Dewi keberuntungan sepertinya berpihak ya kepadaku. Kakaknya pun sangat bersyukur dan dia pun menangis. "Terima kasih adikku." Kak, jangan berbicara seperti itu, santuy lah. Aku tahu ini sangat sulit untuk mendapatkannya. Karena kamu membuat kebohongan, itu berarti kamu tidak ingin kan memberitahu tentang kebenarannya. Jadi kakak tidak akan bertanya juga sih. Tapi yang jelas, aku sangat berterima kasih di dalam lubuk hatiku. Terdengar sebuah ketukan dari luar. Siapa yang mengetuk ini pagi-pagi? Seorang pria pun berteriak, "Kakak." Dia adalah Liang. "Liang, kenapa kamu di sini sepagi ini?" Liang itu salah satu teman yang aku punya di kehidupanku sebelumnya. Li pun menjawab, "Ayo masuk ke dalam dulu baru bicara." "Kakak Xiao, kakak Suan, kalian berdua harus pergi ke suatu tempat yang sangat jauh di kota ini. Karena perintah sudah keluar dari faksi seni bela diri gelap. Katanya sih mereka mengincar kalian berdua. Dan sekarang kalian nyawanya sudah di ujung tanduk. Maka segeralah kalian untuk berkemas." Kelihatannya memang berbahaya, tapi buat apa kabur?
Kenapa kita tidak menghadapinya? Jika aku berhasil lari, mereka pasti akan mengejar. Jadi santai aja kalau aku terlibat dalam masalah. Tapi jika terjadi sesuatu karena diriku, aku tidak akan bisa memaafkan diriku. Tapi Kakak Lin, situasi sekarang pun bukan hal yang sangat mudah. Di malam hari, mereka pun sudah berada di depan rumah Ling. Dan mereka pun berkata, jadi ini ya rumahnya. Dia adalah Si Jin Kun, kakak dari Si Jin, kepala deputi dari faksi seni bela diri gelap. Rumornya kelompoknya pun bernama Kuang Kun. Pintu apan yang bisa dimiliki oleh rumah sampah ini. Dia pun mencoba untuk merusaknya. Pintunya pun terlepas. Terlihat Ling pun sudah berada di sana dengan memegang belatinya. Ling berkata, aku akan membuatmu membayar atas rusaknya pintu itu. Jadi kamu ya, Lin Xiao. Aku sudah lama mencarimu. Jadi, apakah kau yang hampir membunuh adikku? Ya terus kenapa? Dia pantas kok. Sepertinya kau menyepelekanku ya. Dia pun menyerang Lin. Aku harus memenggal kepalamu malam ini. Dan untuk membalaskan dendam adikku. Perkelahian di rumah Ling pun berlangsung. Di sini pun, kakaknya pun berniat meninju Ling. Kamu ingin membunuhku dengan gerakan sampah ini. Apakah kamu tidak takut jika pinggangmu hancur? Aku ini kuat loh. Jangan kau pikir aku ini lemah. Hei diam congormu. Lihat saja kekuatanku. Di sini pun Ling pun langsung mundur. Sambil berpikir strategi untuk segera mengalahkannya. Menggunakan kekuatan dengan brutal. Apakah begini cara praktisi ki tubuh tingkat 3? Hei Ling, nampaknya kau terlalu meremehkanku ya. Kekuatan dari pukulanku ini, dia pun setara dengan 2000 jin. Tidak ada satupun petarung bela diri dari klan manapun yang bisa menandingi pukulanku. Ya, tapi lihat saja, Ling pun mengeluarkan kekuatannya. Segini saja. Di sini Ling pun hanya berdiri dan melihat gerakannya. Jadi kekuatanmu segini saja ya. Lin pun melihat pukulan dari si botak ini. Ling pun mengambil sarung tinju. Kau itu seperti preman kampung. Gerakanmu pun seperti preman yang ada di pasar. Cara bertarungmu pun yang sangat sembrono. Ini tidak sebagus kayak saudaramu sih. Dengan sarung tinju itu, dia pun memukul ke mukanya. Hei Ling, kau berani sekali ya mempermainkanku. Tunggu saja, akan kubunuh kau. Tidak. Aku tidak bermain kok mempermainkanmu. Di sini pun dia mengeluarkan sebuah tinjuan bayangan. Pria ini setidaknya punya kekuatan pukulan setara dengan 1500 jin. Ya, pergerakannya pun sungguh lambat ya. Kalau aku bertarung dengannya dengan ceroboh, yang ada aku bakal mati. Dan kalau yang jelek terjadi, aku bakalan pakai semua kekuatanku di satu pukulan dengan akselerasi dari kekuatan pukulan. Dan di sini pun tembok itu pun hancur karena pukulan dari si botak ini. Tapi untungnya ya, walaupun dia kekuatannya sangat besar, tapi gerakannya pun sangat lambat. Sepertinya akan membangkitkan kekuatan bertarungku ya. Kita lihat saja, Lin Xiao, kamu beneran bikin aku semangat. Tapi dia beneran loh, lawan yang sangat kuat. Ling pun berpikir ya, kelihatannya sih setiap hari dia makan nasi padang ya. Aku sudah menggunakan sarung tinjuku, tapi dia tidak mau mati rasa, dan dia pun tidak tumbang-tumbang, dia pun terus bangkit. Kalau begini, rumahku akan hancur. Tapi kau harus membayarnya ya. Di sini pun sangat marah, sehingga dia pun meningkatkan kekuatannya. Dia seorang empowerment. Ini harga buat kamu yang berani gangguin aku. Dia pun mengeluarkan sebuah serangan dan menghancurkan setengah dari rumah. Setelah bangunan itu hancur, terlihat seorang perempuan sedang menggunakan handuk. Dia berkata, Kalian ngapain? Hei, aku pasti bermimpi kan? Tenang saja Nona, aku akan membuat pria ini untuk mengganti biaya dinding. Meskipun kamu itu seorang empowerment, tapi ini nasib sialmu karena berani melawanku dan berani mengganggu latihanku. Dia pun berniat untuk kabur, tapi kamu harus mengganti biaya rugi karena sudah rusakin rumah dan dindingku juga loh. Kau jangan berlari. Hei, yang salah tuh bukan aku, tapi si Jin yang memprovokasiku. Dia bahkan ngeluarin senjata yang belum pernah aku lihat. Lin pun mengejarnya dengan belati itu. Kamu nggak bisa kabur, jadi nggak usah buang-buang waktu lah. Tolong jauhkan belatimu ya. Kamu jangan berani-berani mendekatiku ya. Jika
kamu membunuhku, kantor polisi Wudhu akan segera menangkapmu karena kasus pembunuhan. Omonganmu sih ada benarnya juga, kalau aku akan ditangkap polisi atas dasar kasus pembunuhan. Pada akhirnya, jika polisi Wudhu mengeluarkan perintah penangkapan, maka aku nggak bakal bisa masuk universitas. Hei, nampaknya kau masih semangat ya, dan terus mengoceh. Tapi sayangnya, aku akan mengirimmu menyusul adikmu di kantor polisi. Mereka bertiga ditangkap. Kakaknya pun berkata, apa sih yang sebenarnya kamu lakuin? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Anak SMA kayak gimana? Yang kamu ajak berantem, kenapa dia punya senjata yang sama sekali aku nggak pernah melihatnya? Aku bahkan hampir dibunuh karena masalahmu tahu. Hei, kamu ngelakuin hal yang bagus nak. Polisi ini pun memuji Lei. Dalam waktu singkat, telah menangkap 2 buronan kasus kriminal. Kalau kamu mau hadiah sih bilang aja ya. Kami dari pihak polisi bakal ngelakuin hal yang terbaik buat kamu puas. Oh ya, ngomong-ngomong hadiah, ada satu hal yang aku minta darimu. Aku memerlukan semua personal polisimu untuk besok malam. Hei, kamu mau menangkap siapa? Kenapa kau butuh semua? Yang pasti, kamu akan dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Wow, baik, aku percaya atas ucapanmu. Dan di beda lokasi, dia adalah kepala grup Kuang Kun yang bernama Zhao Kung. Dia si Jin Kun sebenarnya ditangkap oleh siswa SMA kayak gitu. Ya, nampaknya 2 saudara itu pun sangat lemah ya. Rambut keriting itu pun mendekat. Kakak Kong, apa kamu ingin membatalkan resepsi malam ini? Pergi dan membunuh anak ini dulu dan membalaskan dendam saudara Kun. Ya, tentu saja. Kita akan mengurusi urusan ini. Nanti kita telah mengumpulkan aset 20 juta Tuan Zhang. Bagaimana kita akan membatalkan pekerjaan ini? Maka itu, kita harus menghabisi bocah tengik itu dulu ya. Aku benci sama orang yang mengganggu rencanaku. Kalau kamu berani buka mulutmu yang gak berguna itu, aku akan membunuhmu. Di kelompok Hakane pun mereka berniat untuk melakukan penyergapan. Sementara Ling pun melihat handphonenya. Berpikir dengan tambahan kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia pasti akan mengundangku kan. Dia pun berpikir tentang Xiu Qing. Lagi pula besok itu ulang tahunnya yang ke-18. Karena dia datang menemuiku dan dia pun ingin mengenalku lebih jauh. Wow, nampaknya aku tampan ya. Oh iya, ini kan nomornya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelponku dan aku mengangkatnya. Halo, ini siapa? Tuan, saya dari real estate. Apakah Tuan ingin membeli atau menyewa rumah? Buset. Apaan sih? Dia pun mematikannya. Dan terdengar telepon lagi. Kenapa orang ini terus menelponku? Lik pun menjawab, udah aku bilang kan, aku nggak mau, aku ini miskin. Bahkan aku nggak bisa menyewa rumah, paham kan? Jadi nggak usah nelpon aku lagi lah. Di sini pun yang menelpon Lin Suang, dia adalah Xiu Qing. Bukan maksudku. Oh ya, BTW alasanku menelpon malam-malam ini. Besok sore kamu sibuk nggak? Ayahku ngadain pesta ulang tahun buatku. Aku berniat untuk mengundangmu. Apakah kamu bisa hadir? Akhirnya harinya tiba, di mana hari ini pun hari ulang tahun Xiu Qing. Terima kasih atas waktu luang kalian untuk hadir dalam pesta ulang tahun putri kecilku. Kedua orang tua ini dia adalah orang tua dari Xiu Qing. Nama ayahnya pun Su Wen. Dan ibunya dia adalah Qin Yan. Ini adalah hari raya besar bagi putri saudara Xu. Tentu saja aku akan datang. Sedangkan pria ini, dia adalah Zheng Ye dan Zhang Chu. Saudara Su, kamu adalah pembisnis yang sudah lama kita tidak berjumpa. Sementara laki-laki ini yang digadang-gadang akan dijodohkan dengan putrinya Su Qing. Ibunya pun berpikir, aku selalu ngerasain kalau dia tak pantas untuk menjadi pasangan putriku. Dan di sini dia adalah Xiu Qing. Kenapa Lin Xiao masih belum datang ya? Padahal Zhang Chu pun sudah datang. Saudari Qing, aku melihatmu dari jarak yang dekat sedekat ini. Kamu sangat cantik seperti bulan. Dan kamu pun terlihat seperti seorang peri. Ya, nggak masalah kan. Kalau kakak mau ngerasainnya sedikit. Zhang Chu, kau berani-beraninya sekali ya. Ini adalah rumahku. Jangan bertindak keterlaluan. Iya, aku sih tahu ya. Sekarang ini adalah rumahmu. Tapi siapa tahu kan, kedepannya ini akan jadi rumah kita. Ih, ngimpi kali kau. Di sini daerah perpohonan di dekat rumah keluarga Xu. Mereka pun sudah berkumpul untuk menunggu Lin Xiao. Pemandang apaan ini? Kehidupan orang yang kayak benar-benar bikin bosan saja ya.
Mereka pun sudah mengeluarkan sebuah senjata, pisau, pedang. Ya, sayang sekali ya, dalam beberapa saat tempat ini akan menjadi neraka di bumi. Tamu di pesta ulang tahun Xiuqing pun banyak mengendarai mobil sport, sementara di sini Lin pun mengendarai sepeda. Petugas ini pun bertanya, siapa anak itu mengendarai sepeda rusak dengan gaya seperti itu? Dia pasti manusia miskin. Dia numpang lewat. Ayolah, baikan dia saja. Lin pun berpikir, kenapa ya orang-orang kaya ini harus mengendarai mobil? Ya, seharusnya sih mereka membawa helikopter atau pesawat sih boleh ya. Yang anti mainstream dikit lah. Xiuqing pun keluar dan dia pun berkata, Lin Xiao, akhirnya kamu datang ya. Aku kira kamu gak akan datang ke sini. Aku sudah menunggumu. Cepat masuk ke dalam, ikuti aku. Dia pun memegang tangan Lin. Apa? Dia memegang tanganku. Aku tidak mimpi kan? Anak ini beneran teman nona muda kita. Dan nona muda kita menggenggam tangannya. Apakah ini mimpi? Setelah selesai, Lin pun pulang ke rumah keluarga Lin. Dan ini adalah teman dari Lin. Dia pun menyambutnya, bernama Lin Yang. Saudari Lin, kamu luar biasa sekali, kata Lin Yang. Kakaknya pun sangat kaget melihat adiknya pun sangat luar biasa. Si Puan menelpon kami. Dia bilang kamu menangkap semua anggota grup Kuang sendirian. Lin pun menjawab, seperti yang sudah aku janjikan kak. Tidak ada seorang pun yang bisa membuli keluarga kita. Tujuan berikutnya adalah fokus dalam penyembuhan penyakit kakak. Kalau begitu nggak usah khawatir tentangku. Aku nggak apa-apa kok. Kau sekarang sudah berubah dan menjadi lebih kuat. Itu sudah membuat kakak jauh lebih senang. Oh iya, dan juga sarung tinju kesayangan kakak udah aku kembalikan 1 set. Dan juga aku akan memberikan hadiah kepada Lin Yang. Ini ambillah belati untukmu. Untukku? Iya, ini adalah belati. Kamu yakin kan? Mau ngasih ini ke aku? Lin Yang pun kaget diberikan belati oleh Lin. Dia pun berkata kepada Lin, belati ini kamu yakin mau ngasih ke aku? Ini adalah belati tingkat 2 senjata Qi. Tidak hanya itu, ini juga memiliki elemen ganda. Dan untuk cara pakainya, aku serahkan itu padamu. Ya, suka-sukamu lah, mau bagaimana cara makainya. Wow, ini sangat keren. Terima kasih Kak Lin. Oh ya, ini kan sudah malam ya. Ngomong-ngomong, aku mau istirahat lah. Semua tenagaku pun sudah terkuras. Lin pun meningkatkan kekuatannya di dalam kamar. Meskipun aku bilang kalau aku bakal tidur, tapi aku nggak boleh buang-buang waktu. Lin pun ingin menyembuhkan penyakit kakaknya. Sekarang dia sudah di ranah Qi tubuh tingkat 3, di mana itu adalah dasarnya untuk menemuin herbal yang sangat cocok. Dan dia pun ingin tembus ke ranah tingkat keempat. Dan tiba-tiba Lin pun merasakan darah yang keluar di dalam tubuhnya. Sial, apa sih yang terjadi ini? Mungkin aku berkultivasi terlalu cepat, jadi tubuh ini tidak terlalu tahan ya. Pagi hari di SMA Sin. Kenapa beberapa alasan dari keluarga Xiu? Maka hasil transkrip akan langsung dikirimkan ke rumah mereka. Kalian pasti sudah tahu kan tentang Qiuqing dan Xiuqing. Mereka berdua mendapatkan nilai A+, bahkan sebelum ujian dilakukan bakat mereka sudah cukup masuk untuk memasuki universitas tingkat A. Tapi kalian semua sangat buruk. Untuk dapatin universitas tingkat B akan jadi hal yang lebih sulit bagi kalian. Universitas bela diri dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu C, B, A, S, dan S+. Dan itu sudah menjadi hal yang ajaib bagi murid dari kota kecil kayak kami masuk ke universitas tingkat A. Tapi di seluruh teman kelasku tidak ada dari mereka yang berkualifikasi cukup. Pak guru ini pun mengatakan, Lin Xiao S. Lin Xiao, kamu bisa mendapatkan jurusan apa saja di Universitas S di mana saja. S itu beneran? Aku nggak bakal nyangka kalau ada teman kita yang akan ke tingkat S. Sepertinya Lin Xiao jadi kuda hitam di kelas kita ya. Dan hari ini setelah Lin mendapatkan hasil ujian dan dia pun memasuki kelas tingkat S, di keluarga Lin pun dia ingin memberitahu hasilnya kepada kakaknya. Kakak, ujian hari ini sudah keluar. Sungguh, gimana hasilnya? Apakah bagus? Kenapa profilnya wanita? Gak buruk, kamu dapat tingkat A. Bukannya aku tingkat S ya? Dan lagi, siapa perempuan ini? Dan kenapa namamu berubah jadi Chu Xiu R? Oh, nampaknya aku salah. Ini sepertinya tertukar dengan perempuan tadi ya. Lin pun sampai ke tempat tinggal perempuan itu.
Lupakan, ini nggak ada hubungannya sama aku. Aku cukup mengambil lagi transkrip nilaiku kan. Apakah ada orang? Aku ini tetanggamu. Pintunya nggak terkunci. Ini kan rumah cewek itu, kok agak kusang ya? Ada orang. Aku kesini buat ngambil transkrip. Hei, transkrip kita tertukar loh. Kau di mana? Lah, kenapa dia terjatuh di lantai? Tapi, dia masih bernapas, syukurlah. Perempuan ini pun berkata, aku lapar. Panggil saja dia Xiu-er. Di sini pun Lin langsung sigap membuatkan masakan kepada Xiu-er. Gak usah buru-buru, gak ada orang yang mau mengambil makanan ini kok. Sayangnya, kakakku sedang tidur. Kalau enggak, dia pasti bakal masakin yang lebih banyak daripada ini. Di sini pun Xiu-er pun langsung mengasihkan transkrip nilai yang tertukar oleh Lin. Kenapa kau terlalu dekat denganku? Aku kaget tahu. Aku bakalan nganterin ini ke kamu, jadi nggak usah datang ke sini secara khusus. Lin pun bertanya kepada Xiu-er, bukan, ada satu pertanyaanku yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Kenapa kamu nggak bisa mukul seberat 20 jin di ujian seni bela diri? Bahkan kalau kamu nggak ada kekuatan, orang normal bakal bisa memukul dengan kekuatan secara 40 jin. Kamu sekarang pasti lagi menyembunyikan sesuatu kan? Nggak ada kok, nggak apa-apa. Aku nggak menyembunyikan sesuatu. Lin pun langsung memeriksa tubuhnya. Terus ini, itu. Dia pun terjatuh. Kenapa kamu? Di tubuh Xiu-er pun seperti ada tanda. Dan itu pun setelah diaktifkan, dia pun merasa sangat dingin. Lin pun langsung mendeteksi dan langsung tahu, maafkan aku untuk melakukan hal ini. Itu adalah segel iblis laba-laba es. Bagaimana bisa teknik rahasia seni bela diri daerah Naji yang bisa muncul di tubuhmu? Xiu-er pun berkata kepada Lin, ini sungguh dingin. Lin berpikir, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia harus berobat segera dengan tradisional Qi. Lin berkata kepada Xiu-er, jika melepaskan pakaiannya dan membuat kotak fisik dengan cara injeksi Qi, harusnya sih ada yang bekerja ya. Xiu-er, maafkan aku ya. Segel dari iblis laba-laba es sudah memudar. Lin pun menjelaskan, kalau setelah seminggu ini, segelmu tidak diobati, kamu pasti akan meninggoy. Hah? Meninggoy? Aku tak mau itu. Dan iblis laba-laba es yang telah menjadi benalu dalam hidupmu selama 18 tahun, akan secara penuh mengendalikan tubuhmu. Ia pun menunjukkan benda ini akan membunuhku ya. Apakah kamu memberitahu kebenarannya? Lin pun melihat-lihat dan Xiu-er pun berkata, apakah kamu ada cara untuk menyelamatkanku? Ini adalah kota Nanyu City. Mereka pun akan melakukan perjalanan sapi. Nah, ketemu. Mereka berdua pun menaiki sebuah sapi. Dan sampai di sore hari, ini adalah tempatnya. Tempat ini sebenarnya sudah ditinggali oleh penghuninya. Kecilkan suaramu. Ini bukanlah tempat di mana manusia normal tinggal loh. Lin pun menggendong Xiu-er. Dia pun memasuki tempat itu. Dengarkan baik-baik. Tidak peduli apa yang akan terjadi, tapi dengarkan. Jangan membuat suara sekecil pun. Okslah kalau begitu. Sapi ini pun ikut. Ayo, mu. Dia pun mendobrak dan tiba-tiba lidah yang sangat panjang menangkap seekor sapi itu. Apa itu? Lin Shan pun langsung datang menyelamatkannya. Manusia katak, kamu ingin mengambil sapiku tanpa izinku ya? Enak saja kau sini, kau keluar. Di sini pun Lin Shan pun langsung menariknya dengan tangannya. Muncullah seekor manusia katak dari sekte 5 racun. Dan dia pun mengeluarkan lidah dan racun yang sangat banyak. Sungguh campuran yang kuat. Tingkat racunnya setara dengan racun korosif yang tercatat di medis Fudao. Lin berkata kepada manusia katak, racunmu itu nggak berguna. Aku kesini buat suatu hal. Kalau kamu nggak mau menerima rasa sakit di luar imajinasimu, aku sarankan kau cepat untuk menyerah. Katak ini pun menjawab, bocah, siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu tempat ini? Dan juga namaku. Kamu gak usah khawatir, gimana aku bisa nemuin tempat ini? Yang aku butuhin cuma sedikit bantuan. Bawa aku ke sekte dari sekte 5 racun. Membawamu ke tempat suci dari 5 sekte ya? Memangnya kamu siapa, we? Lin pun mendekat, menyerang manusia katak ini. Karena aku tahu tempat suci dari 5 racun, jadi aku juga tahu siapa kamu sebenarnya. Setelah katak itu menyerah, dia pun membawa Lin Xiao dan Xiu-er
ke tempat sekte 5 racun itu. Setelah mereka sampai ke sekte 5 racun, mereka pun disambut oleh orang-orangnya. "Kamu sepertinya sudah membawa mainan yang sangat bagus ya," kata tua. "Aku ingin memisahkan bagian tubuh mereka sedikit demi sedikit. Aku akan bersenang-senang lagi ya. Biarkan aku mencincang mereka dulu." Xiu'er pun berkata, "Lin Xiao, ayo kita pergi. Ini adalah sebuah jebakan." Lin pun berkata, "Di sini aku akan menghabisi mereka semua ya. Sepertinya kau akan siap-siap ya, dikirimkan ke neraka." Iblis wanita tua ini pun menjawab, "Ngebacot, apaan sih? Kamu itu masih bocil FF. Jika kamu melemparkan dia jauh-jauh, aku ingin tahu seberapa lama dia bisa tahan terhadap miasma yang pekat ini." "Ya, sepertinya kamu sangat meremehkan sekte 5 racun kami. 5 anggota dari sekte 4 racun ada di sini." Wanita iblis ini pun menyerang Lin Xiao dengan jurusnya, dan itu pun ular yang melingkari menyerang Lin Xiao. "Jika ini beberapa hari yang lalu, aku mungkin akan mendapatkan masalah. Tapi sekarang ada yang harus aku pikirkan, dan kekuatanku pun sudah pulih." Lin pun tidak tinggal diam, dia pun mengeluarkan sebuah tinjuan bayangan. "Ya, itu tidak sedikit buruk sih," kata wanita iblis ini. "Bacotmu juga besar. Aku ingin lihat apakah kamu bisa lolos dari hewan beracun kesayanganku." Setelah ular itu mendekati Lin Xiao dan menggerubutinya, dan Lin Xiao pun mengeluarkan sebuah teknik, dan itu pun meledakkan ular itu semua. Apa yang terjadi? Aku melakukan sedikit transaksi dengan chip sebelum ke sini. Itu seperti granat miniki. Katak ini pun berpikir, "Aku hanya ada kesempatan untuk matiin bocah ini." Mengejutkan, anak ini sangat kuat dan tidak bisa diremehkan ya. Selanjutnya, aku akan membasmi wanita busuk ini. "Ya, kalau kamu gak mau mati, cepat pergi dari sini sekarang juga," kata Lin. "Hei, siapa yang kau bilang wanita busuk? Kalau kamu memangnya punya kemampuan, kenapa gak keluar dan bertarung secara adil?" Lin pun tiba-tiba keluar dan dia pun menyerang dari belakang. "Sial, itu adalah sebuah jebakan. Ya, sekarang giliranmu. Kau siap-siap ya, akan kukirimkan ke neraka." Lin pun berhasil membunuh iblis kalajengking itu. "Aku akan membunuh kalian semua, dan tidak ada orang yang tahu akan hal ini. Pada akhirnya, kepolisian Wado pun tidak akan bisa menemukan mayat kalian." Lin pun menyerang manusia ular ini, iblis tua busuk. Bagaimana rasanya ditusuk dengan milik teman sendiri? Bos dari sekte 5 racun ini pun sudah mati. "Berani sekali ya kau menyentuh bos kami. Hei kau, kembalikan bos kami. Aku ingin kamu membawaku ke pusat tempat suci sekte 5 racun. Aku sarankan untuk gak pernah menggunakan trik apapun. Kalau kamu tidak, kamu akan aku berikan pelajaran, dan kematian burukmu akan lebih buruk daripada kematian teman-temanmu." "Ya, aku paham, jadi ikuti aku ya. Kita akan pergi ke pusat sekte 5 racun. Area luar memang dipenuhi dengan tanaman obat, tapi area dalam lebih banyak ditumbuhi tanaman obat." Dan sampailah di sebuah gua. Kita sudah sampai di pusat tempat suci sekte 5 racun. Disinilah tempat kami menyimpan semua tanaman obat kami. Kamu masuklah duluan. Kamu harus memastikan lebih awal apakah di sana ada sebuah jebakan." Ya, baiklah. Aku akan pergi duluan, dan aku akan mematikan semua jebakannya." Sepertinya dia sudah tahu ya. "Semuanya sudah aman. Kamu silakan masuk ke dalam sini. Ya, kami akan segera datang." Lin pun sambil memeluk dari Xiu'er. "Hei Lin Xiao, apa yang kamu sentuh? Jangan turun-turun," kata Xiu'er. Maaf, aku tidak sengaja. Jalannya aja terlalu bergejolak." "Ya, tidak usah dipikirkan," kata Xiu'er. Dia pun menunjukkan sebuah ruangan. Hal yang ada di dalam, orang normal nggak bisa memakainya, dan mereka boleh mencobanya. Benda di dalam seni bisa menempa tulang dan otot. Ini dibuat dari darah monster, dan dia pun membukanya. Itu seperti kolam. Astaga, apakah itu kolam berdarah? Apa benda itu beneran obat yang herbal, kata Xiu'er. Lin menjelaskan, entahlah itu benar atau tidak. Kolam darah dibuat bukan dari cacing biasa. Hal yang cukup kamu tahu adalah jika seorang manusia biasa tidak ada kemampuan kultivasi berenang dalam kolam darah, dalam 1 atau 2 jam dia akan menjadi
bisa melakukan teknik kultivasi. Wanita iblis pun berkata, kalau kamu ingin menjadi kuat dengan berenang di kolam darah ini, aku sarani jangan dah. Alasannya apa? Ya, karena kolam darah itu sangat beracun sekali. Tubuh manusia biasa masuk ke dalam sini akan terbakar dan hangus. Itulah kenapa kami belum memakai kolam darah ini. Ya, di dalam hatinya, aku begitu takut kalau aku nggak nemuin sebuah alasan. Malah gadis yang naif ya. Ini ngasik sih ideku, jadi akan aku ikuti sajalah idenya. Lin Shan pun ingin mengetesnya, dan dia pun menangkap wanita tua itu dan menguntalkannya ke kolam darah ini. Jadi Xiu'er pun disuruh memasuki kolam darah itu untuk menghilangkan segel iblis yang ada di dadanya itu. Untuk kesembuhanku akan kulakukan, kata Xiu'er. Untuk kolam darah ini yang menempa tubuh dan tulang, lebih baik kamu tidak memakai pakaian ketika di dalam kolam agar mendapatkan efek yang sangat bagus. Hei, apakah kau ingin aku melepaskan pakaianku di depanmu? Enggak, terima kasih, aku akan keluar. Dan kamu berendamlah ya yang sangat lama. Sekarang karena aku sudah putusin, kau pakailah kolam darah itu. Aku akan membantumu dengan menjaga pintu masuk. Nikmati waktumu. Kolam darah ini tidak mendidihkan dan mengepul, tapi ini hangat, kayak pemandian air panas. Hangatnya Kia. Dia pun berteriak, tolong, buruk. Apa yang terjadi di dalam? Lin pun langsung segera masuk. Xiu'er, kamu nggak apa-apa kan? Dan dia pun melihat, buruk, dia akan tenggelam. Apa ada hal yang aneh ya di kolam ini? Apa laba-laba hitam itu berbohong padaku? Kolam ini juga tidak dalam. Kenapa dia seperti sangat tenggelam? Dia pun langsung menarik Xiu'er dan memeluknya. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi dia di pelukanku dan tubuhku masih di dalam jiwa muda. Momen ini sedikit membuatku sangat deg-degan. Bukan, aku hanya sengaja kepleset sih. Aku pikir ada sesuatu yang buruk terjadi padamu. Kau jangan teriak-teriak lah. Setelah Xiu'er berendam di kolam darahnya pun sekarang sudah nggak guna karena kamu sudah menyerap semua energi yang ada di dalamnya dan segel laba-labamu pun sudah menghilang. Tubuhmu pun berubah menjadi sangat bertalenta. Kolamnya berubah jadi warna biru. Apa aku beneran ya berubah menjadi tubuh yang sangat bertalenta? Ya, kalau kamu nggak percaya sama aku, pukul saja tembok di sana. Pukulanmu kan hanya setara 20 jin ya sebelumnya, tapi sekarang sudah berbeda. Coba saja pukul dinding belakang itu. Dia pun ingin membuktikan apakah aku benar ya bisa berlatih teknik kultivasi sekarang. Xiu'er pun memukul dinding ini. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Aku nggak bisa menahan diriku lagi. Lah, penyok dindingnya, kok bisa ya? Setelah Xiu'er berhasil disembuhkan, mereka pun sekarang menuju ke kediaman Ketua Sekte 5 Racun. Dan sekarang mereka pun sedang menunggu minibus. Dan setelah mereka sampai di tempat dari Ketua Sekte 5 Racun, hei, apa ini benar tempatnya? Kenapa buruk sekali ya? Xiu'er pun bertanya, jadi Ketua Sekte 5 Racun tinggal di tempat kayak gini ya? Ya, Sekte 5 Racun kami nggak besar. Kami cuma punya 5 anggota dari satu ketua sekte. Dan sampai di depan pintu kamar dari ketua sekte, dia pun mengetok. Permisi. Lin pun berkata, jika kau sekali-sekali menipuku, kau tahu kan akibatnya? Iya, jangan marah. Dia pasti ada di sini kok. Dia adalah wanita. Jadi biar aku ya mencoba memanggilnya. Pasti dia akan keluar kok. Hei, si laba-laba hitam yang jelek. Aku datang untuk mengasihi biaya sewa. Kau nggak mau buka pintu apa? Pintu pun terbuka, dan di sini Lin pun segera masuk. Lah, bocah ini apa benar dia adalah ketua sekte 5 Racun? Tapi kelihatannya sih dia kayak nggak mandi sebulan ya. Jadi ini ya tempat tinggal dari sekte 5 Racun, berantakan sekali ya. Jadi aku kesini untuk mengambil sesuatu. Dia pun memberikan sebuah kotak. Apakah yang kamu inginkan ada di dalam ini? Lin mengeceknya. Oh iya, ini benar. Ini buah merah menyala. Sensasi hanyut ini aku masih mengingatnya. Dia pun menarik kembali. Hei, kenapa kau menarik kembali? Kau menarik kata-katamu sendiri, iya. Enggak kok, tapi kalau misalnya kamu mau ini, kamu harus memenuhi satu syarat lagi. Apa? Lebih baik kamu gak usah maksain keberuntunganmu lah. Ya gampang, kamu tinggal bayar 1 bulan lagi untuk biaya
tempat tinggalku ini. Bukannya aku nih bapakmu. Minta saja sama anggotamu yang jelek ini. Setelah mereka melakukan perjanjian, akhirnya tiba di rumah Lin Xiao. Pada akhirnya aku tiba di rumah. Ayo makan di rumahku. Aku baru saja menelpon kakakku dan dia sudah mempersiapkan hidangannya. Xiu Er pun menjawab, oke lah, baiklah. Dan ketua ini pun kaget, ya. Kita mau makan apa? Aku jadi sangat lapar. Hei kamu, tolong tahu diri ya. Lin Xiao pun merasakan serangan tiba-tiba. Tidak, ada aroma manis di dalam tipuan angin ini. Perempuan ini pun menyerang. Dasar dungu, kamu menghindari gerakan kaki panjang pembunuh dari sekte Yulanku. Rasakan amarahku ini. Mereka berdua pun yang melihat, lah kenapa kamu memakai pakaian dalam kayak gitu ya? Wah, ternyata ada pakaian dalam yang kainnya begitu tipis di dunia ini. Lin pun bertanya-tanya, kau siapa dan apa yang ingin kamu inginkan? Lin berpikir dia adalah sekte dari Yulan dan dia dengan sengaja memberitahu identitas aslinya. Tapi nggak ada begitu banyak sih memori tentang sekte Yulan di kehidupanku sebelumnya. Perempuan misterius ini pun menjawab, aku juga siswi dari SMA Wudu. Aku cuma mau melihat senior yang dapat peringkat S untuk universitas. Kau menghalangi jalanku saja. Senior gadis yang begitu cantik datang menemuimu. Kau malah mengusirku. Ya lagi pula orang secantikku bisa dengan mudah sih membuat orang rela mati demiku. Pede gila. Sementara mereka bertiga pun mengacuhkan perempuan ini. Kau mengacuhkanku ya? Kau ini sangat kurang ajar. Xiu Er pun bertanya, Lin, apakah nggak apa-apa ya kalau mengabaikan dia kayak gitu? Dia mungkin adik kelas kita. Lin pun merasakan ada sesuatu yang terjadi. Sementara ternyata di rumahnya sedang diacak-acak oleh komplotan preman ini. Dan sahabat dari Lin pun menghalangi. Hei kau, kalian semua keluarlah. Dan Lin Xiao, siapa kau berani sekali ya? Kau mencampuri urusan keluarga dari Lin. Pergi kau dari sini. Kami keturunan langsung dari keluarga Lin, ujar kakaknya Lin Xuan. Kakaknya dari Lin Xiao. Sangat sakit. Kau kenapa menginjak kakiku ya? Hei kau, tikus curut, kau menjauhlah. Kepala gundul ini pun menjawab, kau dan adikmu adalah aib bagi keluarga Lin. Kami akan melempar kalian berdua dari keluarga Lin. Ini adalah perintah dari Patrick. Patrick siapa? Teman SpongeBob. Ya, dan juga kamu itu sampah cacat. Lagi pula, kamu dan adikmu itu tidak pantas untuk menjadi keturunan langsung dari keluarga Lin. Hei, jaga congormu ya. Preman ini pun berusaha untuk menghancurkan kediaman Lin. Tetapi Lin pun yang mendengarnya tidak tinggal diam. Dia pun langsung masuk dan langsung menyerang si pala gundul ini. Lin Hao, nama yang menjijikan ya dari keluarga Lin. Kamu bukannya mencariku. Kau itu sampah. Kenapa kau datang-datang ke sini? Kakaknya pun Lin Xuan pun berkata kepada Lin Xiao, kamu akhirnya pulang juga ya. Lin Xiao pun berkata kepada saudari Lin Yang, kamu beristirahat sajalah ya di sini. Anjing-anjing dari keluarga Lin telah melewati batasnya. Aku akan memberi mereka sebuah pelajaran. Jadi sebaiknya kamu santuy sambil rebahan. Preman ini pun berkata, Lin Xiao, berani sekali ya kamu. Kamu nggak tahu status aku apa. Aku adalah keponakan yang paling disayangi oleh Lin Longhai, kepala keluarga Lin saat ini. Berani sekali kamu memukul wajahku. Aku ingin sekali memberimu pelajaran. Lin menjawab, kamu ingin membunuhku. Lin Longhai, kepala keluarga Lin saat ini ya. Kalau aku nggak salah ingat, beberapa dekade yang lalu, kepala keluarga Lin harusnya silsilah dari keluarga Yahku kan? Kalian para lalat kecil yang hanya mendapatkan beberapa kekuatan. Mereka bertiga pun tidak menerima, karena mereka pun diledek oleh Lin Xiao. Berani sekali ya, bikin masalah sama Kahong. Tiga sekawan ini pun dengan bacotnya ingin sekali menyerang Lin. Ya, Lin pun santuy. Kalian para anjing yang bikin jijik saja ya. Dia pun mengeluarkan sebuah teknik yang bernama 6 jalan Raja Neraka. Itu pun sebuah kekuatan yang dari jauh kultivasinya pun sudah sangat tinggi. Dengan serangan yang tanpa menyentuh mereka, itu pun dapat melukai mereka.
Tanganku, kakiku, adikku yang telah manis sudah tamat ya. Kau tunggu saja pembalasan dari kami ya. Mereka pun kabur dari rumah Lin setelah mengacak-acakannya. Dan tiba-tiba perempuan ini pun datang. Senior Lin, ini adalah hadiah perkenalan dariku. Lin pun berfokus untuk membereskan dan menyembuhkan luka-luka dari temannya ini. Bro, senjata yang kamu kasih terlalu kuat. Aku takut kalau aku bakalan bikin orang itu mati. Sementara itu Lin pun mendekat kepada kakaknya sambil memegang kakinya dan berkata, "Kak, sekarang aku bisa menyembuhkan luka di kakimu. Mungkin bakalan lagi sakit, tapi tolong tahan ya." Kakaknya pun Lin Xuan pun menjawab, "Kalau kamu memang bisa, silakan. Tapi kalau nggak bisa ya jangan memaksakan ya. Aku nggak apa-apa kok, jadi jangan khawatirkan itu. Lagi pula aku udah hidup dengan kaki yang lumpuh ini selama 10 tahun. Sementara Lin pun berusaha untuk memulai pengobatannya. Jadi tolong tahan ya." Dia pun menggunakan pil merah yang dia dapat dari sekte 5 racun. Mereka berdua pun melihat, tidak disangka ya kalau di dunia ini ada seseorang yang menyuling herbal seperti itu. Tapi dunia seperti ini, yang ibuku katakan, ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengeluarkan di luar imajinasi kita. Kekuatan dari Lin pun melumuri kakinya dari kakaknya Lin Xuan. "Bisakah rasakan? Aku bisa rasakan aliran darah di bagian kakiku sudah lama. Aku tidak merasakan hangat seperti ini yang kau katakan. Bisa ku rasakan, aku bisa rasakan aliran darah ke kaki bagianku. Sudah lama aku tidak bisa merasakan hangatnya seperti ini di kakiku. Ya, tapi jangan terlalu terburu-buru ya, tenanglah sedikit. Tapi tolong gerakkan kaki secara perlahan. Kakimu sudah tidak digerakkan selama 10 tahun. Aku takut kalau tulang kakimu sudah lemas. Jadi tolong berhati-hati ya kak." "Oke, baiklah, akan ku coba." Di sini pun kakaknya Lin Xuan yang berada berusaha untuk berdiri. Sepertinya bekerja ya. "Usaha Lin pasti nggak akan sia-sia," kata Xiu'er. "Aku bisa gerakan kakiku, aku bisa kok." Dia pun berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba ada gerombolan orang yang datang ke rumahnya. "Hei Lin Xiao, berani-beraninya sekali kau." Dia pun menghancurkan dinding dari rumah Lin Xiao. "Kau itu cuman bajingan tengik yang bernama Lin Xiao." Dia pun menjawabnya, "Tetapi dia adalah murid baru dari Lin Xiao." "Hei cecungu, semua bertindak sok kuat lah. Gak bakal kau nakutin masterku. Dan kalau kalian cari balas dendam sama master, kalian bukan tandingannya." Lin Xiao pun mulai bergerak, badan gede kayak sapi, membuli gadis kecil. "Kau ini datang-datang jauh-jauh ke rumahku hanya menggangguku. Pergi kau sana anjing." Lin Xiao pun menegaskan, "Aku nggak ada masalah apapun, tapi aku punya masalah pada Lin Hao. Dia pantas jadi jelek dan pantas mati. Aku ini bos yang bukan sampah, yang bakal ninggalin orang-orangnya." Si gundul ini pun memberikan pukulan kepada Lin Xiao. Lin Xiao pun menganalisis kekuatan dari pukulan ini. "Aku takut ini lebih dari 2000 jin, tapi aku tidak bisa secara pasti memperkirakannya." Lin Xiao pun langsung memberikan sebuah perisai, sehingga pukulan dari si botak ini pun terhalang. Kakaknya pun dan teman Lin Xiao pun melihat, harga diri seniman bela diri ya. Itulah seniman bela diri yang sesungguhnya. Saudara Lin, kau benar-benar ya sudah sangat tumbuh sekarang. Mereka yang menonton pertandingan itu pun melongo. "Apa master mengajariku tentang pentingnya harga diri seniman bela diri ya? Kamu terlihat lambat. Kamu hanya terkena pukulanku 3 kali, dan kamu tidak bisa menerimanya lagi kan? Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan kamu akan segera." Lin Xiao pun memberikan sebuah celah, sehingga si gondol ini pun memberikan sebuah tinjuan ke arah muka dari Lin Xiao. Lin Xiao pun terdorong mundur. Dia pun berkata, "Bagaimana mungkin ya aku akan kalah di sini? Pertandingan yang menarik." Setelah Lin Xiao mendapatkan sebuah pukulan, dia pun tidak tinggal diam. Dia pun masih menyerang Lin Xiao. "Kau ternyata masih bisa bertahan ya. Tapi sebenarnya baguslah kau tengkurap di tanah." Pukulan dari si gundul ini pun berhasil ditahan oleh tangannya Lin Xiao. "Kekuatanmu yang saat ini tidaklah berguna." Lin Xiao pun telah menerobos ranah tingkat keempat. "Ini adalah pukulan terakhir, dan aku akan menentukan pemenangnya dengan harga diri sebagai seniman bela diri." Lin Xiao pun membalas serangan dari si gundul. Dia pun melaju dan mengepalkan tangannya ke arah si botak ini. Suasana pertarungan itu pun terhalang. Jadi siapa ya pemenangnya? Harusnya sih Lin Xiao. Si botak ini pun terbaring di lantai. Pemenangnya di pertarungan kali ini ya jelas MC kita Lin Xiao.
Setelah pertarungan ini selesai, rumah Lin Xiao pun damai. Ya, dia sangat keren ya. Kakaknya pun sedang masak dan dia pun sudah bisa berdiri. Kecilkan suaramu, Lin Xiao sedang berlatih dan jangan ganggu dia. 3 bulan kemudian, setelah banyak masalah yang dilewati, tanggal 1 September, hari matrikulasi universitas. Lin Lan pun datang menghampiri Lin Xiao. Ya, aku takut kau tidak mengenaliku. Lin Xiao pun menoleh ke belakang. Lin Lan, presiden klub seni bela diri Universitas Songcheng. Aku tahu kok dirimu. Lin Xiao, aku akan menunggumu di ruang klub seni bela diri. Jangan sampai kau tak datang ya. Ini adalah asrama dari Universitas Sucheng. Lin Xiao pun di kamar 502. Dan mereka bertiga adalah teman sekawan dari Lin Xiao selama di kamar asrama. Hoi geng, namaku Lin Xiao. Aku tidak menyangka ya akan jadi orang yang terakhir yang datang. Mereka bertiga pun menoleh. Hei, kau tepat waktu. Sekarang drum kita sudah komplit. Kita bisa bermain bersama-sama. BTW namaku adalah Shutian. Dan namaku adalah Kizeng. Panggil saja aku Ran. Dan hai bro. Aku adalah Zhu Jun. Panggil saja aku Jun. Kami sudah menunggu kedatanganmu. Dan sekarang kamu telah tiba. Kita berempat akan bertarung untuk memperebutkan posisi. Ya, karena kita adalah mahasiswa seni bela diri, 1 lawan 1 kita bayuan coy. Lin Xiao pun berpikir ya sepertinya orang ini benar-benar serius ya. Lin Xiao pun berkata kepada mereka bertiga, jika kita akan bertanding, lebih baik berhenti di sini. Kita masih ada waktu 4 tahun untuk hidup bersama. Jadi jangan menghancurkan hubungan kita lah. Lebih baik kita saling kenal dan berbicara santuy. Mereka pun tetap ngeyel ya. Yo baiklah, tapi jangan salahkan aku ya. Jadi daripada berbasa-basi baik oceh, lebih baik kalian bertiga maju sekarang. Mereka pun bertiga menyerang Lin Xiao secara bersama-sama. Di sini pun pergerakan mereka pun dapat terbaca. Ini hanyalah kompetisi kecil guys, jangan terlalu dipikirkan. Aku sebenarnya gak ke kampus ini, tapi ada seseorang yang ingin melakukan hal kotor di balik kegiatan ini. Astoge, ini adalah inkarnasi improvement. Ya, sebaiknya kita bertiga menyerangnya bersamaan. Sepertinya itu tidak cukup ya untuk melawannya. Dia sangat kuat. BTW, tolong jadi bos dari kamar kita. Bos, Anda adalah kakakku saat ini, jadi mohon tolong ya, jaga aku dengan baik. Aku nggak menyangka Lin Xiao sungguh terampil. Aku pun terpukau. Lin Xiao pun berkata kepada temannya, bos, hentikan basa-basinya. Ponselmu merupakan model yang paling baru kan? Kita akan mengikutimu untuk makan, minum di masa depan. Mereka pun keluar untuk minum bersama, bersulang untuk pertemanan kita selama 4 tahun ke depan ya. Jadi mohon bantuannya. Sementara di kesenangan mereka berempat, tiba-tiba ada yang mengganggu. Dia pun membawa komplotannya dengan memegang botol bir yang ada di tangannya. Mereka pun menghampiri gerombolan dari Lin Xiao. Pria ini pun berkata, karena kalian gak sopan pada senior, aku akan memberikan kalian pelajaran atas nama senior dari kampus Songcheng. Kalian sok senior banget lah. Jun pun melerai. Sudahlah, orang itu sudah mabuk dan membuat masalah. Kian, jangan ditanggapi. Nampaknya mereka ngajak kita gelut ya. Di sini pun Lin Xiao pun sangat geram, diganggu sama gerombolan kecoa ini. Sekarang, kamu bersujud dan jilat saudaraku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Atau aku akan membuat otakmu meledak dari cangkangnya sekarang. Mereka pun langsung bersujud memohon ampun. Brother Fatih, aku dibutakan oleh kebodohanku. Aku tahu aku salah, tolong ampuni dan tolong lepaskan aku. Baiklah, kamu bisa berdiri sekarang. Ini bukan masalah besar kok. Lin pun mengatakan sebelum mereka pergi ya. Oh iya, bosku ini masih punya 2 tamparan di mukanya. Dan kamu pikir bersujud saja bisa dianggap ya? Menurut peraturan Cina kita, 1 tamparan harus diberikan kompensasi setidaknya 10.000 kan. Mereka bertiga pun senang. Wah iya, kami lupa tentang kompensasi ya. Aku emangnya sapi perah apa gimana ya? Jadi malam ini kita bisa menghasilkan uang dari orang-orang itu, dan kita pun menuntut orang itu secara bersamaan. Dia pun menjawab, tapi aku... Sudah ya, aku tak mau mendengar alasanmu. Kamu adalah tahun ketiga di kampus kan? Dan aku melakukan internship. Tahun depan, perusahaan apa yang berani menerima internship dengan orang yang punya catatan kriminal?
Dia pun langsung menelpon presiden untuk meminta bantuan. Bocah tengil ini pun menjawab, kamu beruntung, presiden klub seni bela diri Universitas Song Chen akan datang ke sini. Kalian bertiga nggak usah khawatir, aku akan segera membuatnya. Lin Lin turun dari jabatan presiden seni bela diri Universitas Song Chen. Tak lama kemudian Lin Lin pun tiba. Jadi kau ingin mengalahkanku ya? Bocah tengik ini pun langsung sombong. Bukankah kalian semua barusan bertingkah hebat dan sombong? Sekarang presiden kami sudah ada di sini. Lin pun berkata, apa kamu sudah puas dengar caraku mengurus popoku yang baik ini? Baru saja kamu berkata ingin mengalahkanku kan? Aku akan memberimu kesempatan ini. Lin pun menjawab, baiklah, karena lawan adalah seseorang yang hebat sepertimu, maka tempat itu harus cocok dengan statusmu kan? Aku menantangmu di ring tertinggi klub seni bela diri. Aku menantang posisimu sebagai presiden klub seni bela diri. Wow, haha. Ini sangat konyol ya. Kamu pikir karena kamu mengalahkan Lin Yang, kamu jadi tak terkalahkan, ha? Dahlah, nggak usah baik bacot, kita tunggu saja di ring nanti ya. Hari ini adalah hari duel antara Lin Lan dan Lin Xiao di atas ring. Lin Lan pun sudah datang, jadi ayo kita undang sang penantang ke atas ring, Lin Xiao. Tapi nampaknya Lin Xiao pun belum muncul di atas ring. Lin Xiao pun akhirnya datang dengan menggunakan kaos yang sangat sederhana. Hei, coba lihat, jadi itu ya Lin Xiao. Terlihat biasa saja sih dari penampilannya. Dibandingkan dengan senior Lin Lan, dia terlihat lebih lemah. Dan para perempuan pun banyak pendukung Lin Xiao. Di dalam hatinya pun dia pun berkata, Tuhan, tolong Anda berkahi Lin Xiao dengan keberuntungan. Pertandingan antara Lin Xiao dan Lin Lan pun akan segera dimulai. Hei, aku pikir kamu tak akan datang karena takut, tapi tak disangka ya, kamu nggak takut mati, kata Lin Lan. Penonton pun mengoceh, lihat ekspresi Lin Lan, dia sepertinya sangat marah ya. Amarah dari presiden klub seni bela diri sungguh mengerikan. Kalau begitu, pertandingan presiden dimulai. Mereka pun memulai pertandingannya. Penonton pun bersorak, ayo Presiden Lin Lan, ayo kalahkan Lin Xiao. Lin Lan adalah pria paling atas di kampus Song Chen. Ayo, jadi kalahkan dia ya. Jangan kalah dari maba yang tumbuk itu, dia pun cecungu. Para perempuan pun berdoa di dalam hati mereka. Semoga Lin Xiao pun akan menang, dan mereka pun percaya kalau Lin Xiao pun akan menang. Jangan kalah dari upil kuda itu ya. Lin Lan, dia pun berusaha menyerang Lin Xiao secara agresif. Tangan mereka pun beradu tinju dengan pukulan. Anak itu serius bisa menahan serangan penuh dari Lin Lan. Penonton pun melihatnya melongo. Anak itu menerima pukulan langsung dari presiden. Wah, sulit dipahami. Lin Xiao pun berkata, ya sepertinya kamu itu nggak kuat ya, seperti yang dirumorkan. Kalau gitu, sekarang jadi giliranku ya, terima seranganku ini. Dia pun mengepalkan tangannya dengan menggunakan aura cahaya. Rasakan seranganku kali ini. Lin Lan pun berpikir itu adalah pengeluaran aura. Anak ini setidaknya di tingkat 5 atau mungkin lebih tinggi. Pukulan Lin Xiao pun ditahan oleh Lin Lan. Lin Lan pun terpundur menahan pukulan dari Lin Xiao. Woi, kenapa bisa seperti ini ya? Dia, presiden kita pun terdorong mundur hanya dengan satu pukulan. Apakah pria itu monster? Apa ini sesuatu yang maba bisa lakukan? Lin Lan pun mengeluarkan teknik. Itu adalah True Aura Attachment. Itu performa dari aura tubuh ketua. Sekarang dia setidaknya berada di tingkat 6 aura tubuh. Itu adalah performa dari aura tubuh ketua. Setidaknya pasti dia sudah berada di tingkat 6 aura tubuh. Jadi tidak heran ya, dia dapat mengalahkan presiden sebelumnya. Sejak awal, kekuatan seperti ini bahkan 10 besar kampus tingkat 5 di negara ini tidak bisa mengalahkannya. Lin Xiao pun yang melihat aura itu santuy. Sayang sekali ya, jaraknya terlalu besar. Hah? Kenapa kamu malah pidato kepada aku? Kamu akan segera mati di tanganku, Lin Xiao. Lin Lan pun mengumpulkan kekuatannya dengan menyerang Lin Xiao. Aura dia pun mengumpul seperti membawa sebuah senjata. True Aura Attachment pengguna awal dari tahap dasar. Dari makna terdalam terkuat dari aura tubuh, Gangki. Lin Xiao pun membuat sebuah kuda-kuda seni bela diri. Hei, ngapain anak itu? Jangan-jangan dia ingin menahan serangan pukulan True Aura Attachment milik presiden. Hei, coba saja kalau kau berhasil menahan pukulanku, tapi kau jangan menyesal ya seumur hidupmu. Bentuk itu seperti perisai yang menghalangi attachment dari Presiden Lin Lan. Dilihat-lihat lagi, itu sebuah teknik yang bernama empowerment. Di hadapan kekuatan absolut, trik kecil ini sebenarnya sih nggak berguna ya.
Lin Lan pun langsung melompat dengan menggunakan True Aura Attachment Second Punch. Tapi sepertinya Lin Xiao pun berkata kepada Lin Lan, "Hei, kau sepertinya belum makan ya. Seranganmu itu seperti kerupuk yang lempem, gak keras dan gak kuat. Alah, payah kali kau ini." Lin Xiao pun sengaja memancing agar Lin Lan pun marah. "Oke lah, aku akan mengabuli permintaanmu." Dia pun mengeluarkan sebuah teknik baru, True Aura Attachment Third Punch. Woi, gila si Lan itu, nggak disangka ya, dia memakai 3 pukulan dan Lin Lan masih ingin bermain-main dengan Lin Xiao. Para penonton pun tegang, Bung. Iya, sepertinya guru pun menonton karena tertarik. Lin Xiao anak itu menggunakan kekuatan eksternal untuk ngebiarin orang-orang menyaksikan transformasinya. Ini sangat menarik. Lin Lan pun berhasil menghancurkan dan perisai dari Lin Xiao pun berhasil retak. Ini serangan yang bagus ya. Kamu akan kalah dan pemenangnya adalah aku, keluarga Lin milikku. Ara, kau terlalu pede ya. Lin Xiao pun mengeluarkan sebuah teknik. Kali ini apalagi pukulanku nggak bisa menerobosnya ya. Dia pun seperti mengeluarkan teknik iblis. Semua orang pun ketar-ketir. Hei, apa yang presiden lakukan? Kenapa pukulannya tidak mengenai wajah anak itu ya? Serangan yang ditahan oleh Lin Xiao pun tidak terlihat, sehingga gerakan dari Presiden Lin Lan pun terhenti. Lin Xiao pun bertanya kepada wasit, "Hei, jika seseorang melukai di dalam match, akankah dia dihukum oleh pihak kampus?" "Tidak kok, pertarungan seni bela diri memang dapat menyebabkan beberapa luka. Jadi secara umum, perjanjian akan tanda tangan secara default sebelum kompetisi." "Ya, kalau begitu aku bisa tenang sih. Sana, makan kepalanya." Serangan dari Lin Xiao ini pun memakan kepala dari Lin Lan. Dan serangan itu pun tidak terlihat. Orang-orang pun tidak bisa melihatnya. Dia adalah jalan binatang dari 6 jalan. Hari ini aku mendengar Master memanggil, dan dia pun terbangun. Dan teknik iblis itu pun masuk lagi. Baiklah, kau bisa kembali. Lin Lan pun sepertinya KO ya di dalam ring. Lin Xiao pun memperingatkan wasit, "Aku menang, kamu harus mengumumkan pemenangnya." "Oh iya, aku hampir lupa." Wasit pun mengangkat tangan Lin Xiao. Pemenangnya adalah Lin Xiao, jurusan seni bela diri khusus. Dan presiden yang tak terkalahkan pun dia kalah telak. Lin Xiao pun berhasil menjatuhkan Presiden Lin Lan. Setelah Lin Xiao berhasil mengalahkan Lin Lan, dia pun langsung mendeklarasikan dirinya. "Jadi mulai saat ini, aku akan menjadi presiden baru klub seni bela diri Kampus Songcheng. Perintah pertamaku, semua petinggi dari klub seni bela diri datang ke ruang konferensi. Dan sekarang kita akan melakukan meeting." Lin Xiao pun sampai ke ruangan konferensi meeting. Di sini pun para petinggi seni bela diri sudah menunggu Lin Xiao. Lin Xiao pun mengamati. Di seluruh klub seni bela diri, hanya 4 orang ini dengan kemampuan bagus. Yang lainnya berada di bawah tingkat 4. Mereka mengisi nomor tanpa pandang bulu. "Lin Xiao, kamu mengambil bos Lin Lan dari kami dan masih ingin kami mendengarkanmu. Mimpi saja sana." Lin Xiao pun langsung dengan tegas mengatakan, "Halo semuanya, aku adalah presiden baru. Namaku adalah Lin Xiao." Mereka pun menjawab, "Namaku adalah Lu Feng, dan aku saat ini menjadi tangan kiri presiden. Jika ada yang bisa kubantu, presiden silakan sebutkan." "Ya, aku adalah Feng Yun. Aku adalah tangan kanan presiden." Lin Xiao pun langsung menjawab omongan mereka. "Terima kasih, tapi itu nggak penting." Mereka semua pun kaget mendengar kata-kata nggak penting. Apakah dia bocah gila? Mereka semua pun langsung menantang perkataan dari Lin Xiao. Nggak pernah ada tuh presiden yang ngebuang anggotanya ketika dia menjabat. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kamu ingin menghancurkan klub seni bela diri Universitas Songcheng? Ya, apakah kamu ingin kita kehilangan kualifikasi di pertandingan seni bela diri Universitas tingkat nasional? Lin Xiao pun menghiraukan perkataan omongan mereka. "Alah, bacotmu hanya sampah. Jadi, kalian yang hanya bisa protes. Kalian semua keluar sana." Mereka pun yang mendengar perkataan keluar, mereka pun diam seperti patung. Lin Xiao pun mengatakan sekali lagi, "Ya, sepertinya nggak ada lagi ya yang komen. Jadi, aku ingin kau lakukan sesuai dengan perintahku. Aku tahu kalian semua yang ada di sini tidak menerimaku. Jadi, aku akan memberikan kalian kesempatan, yaitu kesempatan untuk menantangku." Anjrit anak ini, dia kan baru saja mengalahkan presiden. Siapa juga yang mau melawan monster? Lin Xiao pun langsung meledek mereka. "Halah, tentu saja. Mereka yang menantangku tidak perlu sampai membuatku kalah lah. Yang bisa menahan 3 seranganku, hanya 3 serangan saja.
Mereka layak untuk tetap di klub seni bela diri. Bukankah kalian semua itu kader tingkat tinggi di klub ini? Jadi kalian kan pasti mempunyai kekuatan yang sangat besar. Mereka pun langsung menjawab, hei, kau itu jangan sombong ya. Aku tahu kamu itu sangat kuat, tapi klub seni bela diri gak bisa diinjak-injak begitu saja. Mereka semua pun beralih posisi ke area ring tinju. Ya, karena kalian akan berkompetisi saja, jadi instruktur ini akan menjadi wasit. Lagi pula, aku nggak bisa kan membiarkan murid-muridku ini terluka. Mereka berempat pun sudah siap-siap, ya karena ini adalah tantanganmu. Ayo bicarakan tentang itu saja. Siapa yang akan bertanding duluan? Aku atau kamu? Sudahlah, tidak perlu, sini kalian maju semua. Aku nggak ingin membuang-buang waktuku hanya untuk meladeni kalian semua. Mereka berempat pun langsung mengeluarkan teknik dari mereka masing-masing. Jadi kau jangan sombong dulu ya. Ini aku akan menunjukkannya. Linsha pun di sini langsung diam saja, tetapi dia pun membuat suatu perisai sambil menganalisis Penyun, rana aura tubuh tingkat 6, tahap menengah. Dalam latihannya adalah teknik pedang, tarian bunga naga yang diturunkan secara turun-menurun oleh keluarga Pei. Di pertandingan ini, Linsha pun mengeluarkan empowerment seperti perisai berwarna keemasan. Dia juga adalah monster berkepala naga. Mereka pun yang melihatnya. Apa itu monster berkepala naga? Lah, itu kan empowerment. Aku pernah dengar tentang empowerment. Aku nggak menyangka sih akan semagis ini. Empowerment itu bukannya dikatakan adalah hasil dari usaha seumur hidup. Jadi bagaimana ya dia bisa menggunakannya? Linsha pun menjelaskan pertanyaan mereka. Kalian semua salah paham. Ini bukanlah empowerment yang kuat, tapi aku yang kuat. Linsha pun tanpa menyentuh mereka berempat pun terpelanting. Dan sekarang kalian sudah paham kan? Jarak kalian dan aku itu sangat besar. Jadi kalian semua janganlah tingkah. Mereka semua adalah komplotan dari Huadong. Di sini mereka pun mencari Lin Xiao. Dan 4 orang ini mereka adalah anak buah dari Lin Xiao. Ketika anak buah dari Lin Xiao diserang habis-habisan, tiba-tiba Lin Xiao pun datang. Hei kau, banyak nyali juga ya, berani menyentuh orang-orangku. Lin Xiao pun dengan menggunakannya, dia pun meninju bocah sialan ini. Lin Xiao pun sungguh sangat marah melihat orang-orangnya dipukuli habis-habisan oleh anak dari Huadong. Tuan muda Zhu pun terpundur ke belakang. Anak buahnya pun berkata, kamu baik-baik saja Presiden. Tuan muda, kamu tidak apa-apa kan? Zhu pun langsung bangkit menggunakan kekuatannya. Dia pun langsung berlari ke depan untuk menyerang Lin Xiao. Lin Xiao, gunakan semua kekuatanmu. Tuan muda ini bisa membunuhmu loh. Haha. Lin Xiao pun memerintahkan untuk semuanya, orang-orangnya mundur ke belakang. Aku akan menangani anak-anak gerombolan sampah ini. Baik Presiden, mereka pun mundur ke belakang. 2 presiden ini pun bertarung. Kekuatan dari Lin Xiao pun berhasil ditahan oleh Zhu. Zhu pun berkata kepada Lin Xiao, Ci, ini doang ya yang kamu bisa. Sementara Lin Xiao pun langsung melepaskan badannya dari Zhu dan dia pun menghindar. Ya, meskipun teknik yang kamu gunakan itu dari pukulan Tai Chi, tapi itu bukan kekuatan asli kan? Lin Xiao pun menunjukkan, aku tahu sedikit tentang pukulan Tai Chi. Kamu mau melawanku kan? Dengan menggunakan pukulan saja. Zhu pun langsung maju untuk menyerang Lin Xiao dengan menggunakan teknik rahasia ini. Lin Xiao pun mengeluarkan auranya untuk menggunakan sebuah teknik yang belum digunakan. Ini adalah salah satu teknik rahasianya yang baru saja dia dapatkan. Penonton pun tegang, Bung Presiden. Aku tidak tahu ya, kamu akan sejauh ini untuk klub kita. Aku tidak akan meremehkanmu sebelumnya. Presiden kita sebelumnya bahkan tidak peduli akan hidup dan mati anak buahnya. Tetapi Lin Xiao pun beda. Aku mengakuimu, Bung. Menjadi kuat bukan berarti asli kuat. Seseorang harus memiliki keberanian untuk bertarung kan. Dalishan pun terdorong mundur. Sepertinya dia mengeluarkan sebuah darah. Mereka pun yang menonton di aula bela diri pun sungguh khawatir. Lin Xiao, kau baik-baik saja kan? Kalian semua jangan mendekat ke sini. Jadi tolong ya, kalian semua tuh mundur. Zhu pun dengan sangat bangga mengatakan kepada Lin Xiao, Presiden klub seni bela diri Song Cheng hanya tingkat 6. Tidak heran, Song Cheng itu berada di peringkat akhir di antara kampus tingkat A. Zhu pun masih terus menyerang Lin Xiao. Anak buahnya pun khawatir. Oh tidak, kamu tidak bisa menyakitinya. Lindungi Presiden, woi, baik.
Mereka semua pun bergerak menghampiri Lin Xiao. Tiba-tiba, Lin Xiao pun tersenyum. Cih, ada orang yang tidak bisa memeriksa diri mereka ya, sebelum menggunakan kekuatan auranya. Zhu pun merasa, ini seperti ada yang masuk. Ini apa ya? Apa yang terjadi pada tubuhku? Setelah bocah Zhu ini mendapatkan serangan balik dari Lin Xiao, dia pun merasakan, hei, kau menggunakan racun ya? Yang aku pakai itu 100 kali lebih kuat daripada racun. Lin Xiao pun mendapatkan kekuatan itu ketika Lin Xiao menghabiskan waktu dengan Su Lanyun. Lin Xiao pun menyadari bahwa di sana ada sebuah potongan es yang mengkristal di dalam tubuhnya. Setelah melakukan malam bersama dengan Su Lanyun, Lin Xiao pun langsung melakukan kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Zhu pun meminta ampun. Lin Xiao, cepat lepasi racunnya, atau aku akan membunuh semua orang di keluargamu. Kau tahu kan siapa aku? Dia pun menginjak kaki dari Zhu ini. Kau bisa-bisanya ya mengancam orang di situasimu seperti ini. Aku benci orang yang mengancamku dengan keluargaku. Zhu pun merasakan kesakitan. Presiden Lin, aku salah. Aku minta maaf. Karena itu, tolong, kemurahan hatimu, lepaskan ini. Aku tak mau ya, tanganku ini lumpuh. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba seseorang pun menyerang Lin Xiao. Lin Xiao pun merasakan ada yang datang. Siapa itu? Kekuatannya pun sangat kuat. Dia mungkin jauh lebih kuat. Yang datang adalah dosen dari Huadong, instruktur. Tolong cepat lepaskan ini dan segera bunuh orang itu. Dia adalah bocah Lin. Instruktur itu pun tidak tinggal diam, tapi ini hanya aura beku, jadi tidak masalah. Dia pun berhasil menghancurkan teknik yang digunakan Lin Xiao kepada bocah Zhu. Dosen ini pun langsung menyerang Lin Xiao. Elele, berani kali ya dia sama anak kecil. 6 jalan bintang. Lin Xiao pun menggunakan teknik yang biasa digunakan. Orang-orang pun menyebutnya empowerment. Dosen Huadong ini pun berkata dengan keras ya, jika kau pikir bisa menghentikanku dengan empowerment, kamu terlalu berpikir terlalu sederhana. Menyingkirlah dari jalanku ini. Hei, kena kau. Empowerment ini kepala dari naga ini pun menggigit tangan dari dosen gak jelas ini. Setelah tangannya digigit oleh kepala naga, dia pun tidak merasakan sakit. Tetapi dia pun tidak bisa menggerakkan tangannya. Ini adalah kesempatan Lin Xiao untuk menyerang dosen ini. Dengan tujuan Blue Spirit, orang ini kuat, aku tidak boleh meremehkannya, atau aku akan menderita. Dosen ini pun langsung mengeluarkan sebuah perisai, dan tinjuan dari Lin Xiao pun berhasil dihalang. Itu adalah kekuatan gorila yang dimiliki oleh dosen Huadong. Lin Xiao pun berpikir ya, sial, dampak itu bikin aura di dalam tubuhku jadi kacau. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia mengenaiku, maka seluruh tubuhku pasti akan hancur. Di sini pun karena kekompakan dari mereka pun berhasil membantu Lin Xiao. Hei busuk, siapa yang mengizinkanmu menyentuh presiden kami? Jangan pikir ya, gak ada siapapun di Songcheng ini. Tetapi karena kekuatan dosen ini sungguh-sungguh sangat kuat, semua orang pun terpelanting mundur karena aura kekuatannya. Kepala naga yang empowerment ini berhasil ditahan oleh dosen Zhu. Lin Xiao pun menyadari ya, kekuatannya pun sangat jauh berbeda dengan kekuatanku yang sekarang. Dosen Huadong ini pun berniat untuk membunuh Lin Xiao. Lin Xiao pun menjawab, kau sudah tahu kan kekuatanku ingin membunuhku? Gak semudah itu cu. Kalau terus ditunda-tunda, para dosen dari kampus Songcheng bakalan kesini. Aku pikir kau tidak akan bisa berkolusi dengan semua dosen di sini kan? Hei kau, jangan coba-coba ya menggeretakku dengan ocehan seperti bocah itu. Masuk akal sih, karena itu aku akan segera menyerangmu. Dia pun menggunakan tapak dari King Kong ini. Dosen dari Huadong pun menggunakan tapak King Kong untuk menginjak Lin Xiao secara hidup-hidup. Dua dosen dari Songcheng pun langsung datang, yang kabar-kabarnya mereka akan menikah. Cuy, tapak kaki King Kong itu pun dapat dihalangi oleh kekuatan dari dosen Songcheng. Dia adalah dosen Bai Ji dan dosen Shi Xiao. Mereka pun tidak akan membiarkan muridnya yang terbunuh oleh kampus busuk ini. Tetapi mereka pun menghiraukannya. Dia terus mengincar Lin Xiao. Kekuatan itu pun berhasil dihalang oleh dosen Bai Ji. Hei kau pria busuk, kau masih saja ya berani menyentuh muridku. Dosen ini akan sangat marah loh. Instruktur Bai pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia pun berevolusi. Itu adalah sebuah kekuatan iblis sapi. Dosen Bai pun langsung menyerang King Kong busuk ini.
Beraninya ya kau menyakiti muridku, kau akan membayarnya. Hei, santuilah dan biarkan dia tetap hidup. Kita masih ada sesuatu yang ingin kita tanyakan kepadanya. Sementara di sini pertarungan antara dua dosen itu, kami selalu bertarung dengan adil dan jujur di Socheng. Dosen Bai pun langsung memberikan sebuah pukulan kepada dosen ini, sehingga dosen itu pun tepar. Ini adalah permintaan muridku ya, supaya kamu itu mati. Di sini karena kamu berani-berani ngajak gelut muridku. Beraninya kau, komplotan bau busuk. Pertarungan itu pun selesai dan berhasil dilerai oleh dua dosen ini. Dan sekarang, era baru Universitas Socheng dan Presiden Lin Xiao dimulai.